Maka Nabi SAW mengatakan mayit itu diperdengarkan suara langkah kaki, sehingga mereka pun semakin menyadari bahwasanya dia di dalam kubur itu sendiri, nggak ono temani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ibu-ibunya ngantuk ya. Ngantuk, Bu? Saya yang ngantuk ini. Baik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana atas segala nikmat, karunia serta pertolongan dari Allah, acara yang telah diagendakan jauh-jauh hari diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa dilaksanakan. Jadi kegiatan ini, Bu, bisa terselenggara bukan karena Ibu adalah orang yang sudah pengalaman melaksanakan kegiatan, bukan. Bukan karena kita adalah orang yang pandai mengatur atau pandai untuk mengorganisasi satu kegiatan, bukan. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan berupa kebaikan, itu semuanya tidak lepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan satu kebaikan, satu kegiatan yang baik, yang bermanfaat, Nabi mengatakan kepada kita, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Segala pujian milik Allah, yang dengan segala kenikmatan darinya lah sempurnalah kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka kegiatan kita ini semua karena pertolongan Allah. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota tubuh kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, salah seorang ulama kita, pengarang dari kitab Ad-Dawa Wad-Dawa. Ibu pernah baca buku Ad-Dawa Wad-Dawa? Yaitu penyakit-penyakit hati beserta obatnya. Beliau menyebutkan bersyukur itu baru dikatakan sempurna kalau memenuhi 3 poin penting. Ya. Ini ada hadiahnya enggak? Ada. Nanti saya tanya ya. Kapan lagi kan anaknya bisa nanya sama ibunya gitu kan ya. Ya. Jadi ibu-ibu yang nyatat nanti saya tanya. Ya. Hadiahnya nanti umroh gratis. Tetapi berangkatnya bayar sendiri. Oh, Masya Allah. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Umroh gratis. Ya. Saya doakan semuanya ini berangkat umroh bareng-bareng. Ya. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, seorang itu dikatakan bersyukur dengan syukur yang sempurna kalau memenuhi 3 poin.
Satu, bersyukur dengan hatinya. Bagaimana bentuk bersyukur dengan hati? Ibu harus meyakini segala kebaikan, kenikmatan yang ibu dapatkan itu bukan karena kecerdasan ibu, bukan karena kelihayan ibu, bukan karena kepintaran ibu. Karena pintar, lihai, pengalaman itu sendiri merupakan nikmat dari Allah. Tapi semua itu adalah karunia Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat, nikmat apapun. Ibu kalau pernah belajar bahasa Arab, kata-kata nikmatin itu dia tidak pakai alif lam. Dia tidak ada alif lamnya. Kalau kata itu ada alif lamnya, berarti kata itu menjadi sempit. Tetapi kalau kata itu tidak ada alif lam, maka kata itu menjadi luas. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ibu tidak bilang al hasanata, tapi ibu mengatakan hasanatan. Artinya ibu berdoa di situ kebaikan yang banyak, bukan cuma satu jenis kebaikan. Nah, sama dengan ayat tadi. Wa ma bikum min ni'matin. Jadi Allah tidak menggunakan alif lam. Dihilangkan alif lamnya. Artinya Allah ingin bilang sama kita, manusia, nikmat apapun, semua itu merupakan karunia Allah. Termasuk kelihayan, kepintaran, kecerdasan yang kau miliki itu milik Allah. Semua yang Allah itu kasihkan kepada kita. Itu satu. Ini intermezzo Bu ya, belum masuk materi ya. Ini baru pembukaan awal nih. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Mengucapkan tahmid, kita memuji Allah. Bahkan dalam perkara yang tidak menyenangkan pun kita disuruh memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah dalam segala kondisi. Kita dapat musibah, kita tetap disuruh memuji Allah Ta'ala. Kenapa demikian Ustadz? Karena di balik musibah itu sendiri ada nikmat. Apa nikmatnya? Kadang musibah itu sebab orang bertaubat. Kalau orang bertobat itu nikmat atau bukan Bu? Ibu kalau dapat musibah lalu kembali bertobat sama Allah, kira-kira nikmat atau bukan? Nikmat. Makanya nikmat itu jangan sekedar hanya diartikan fulus. Bil fulus mulus. Mafi fulus mampus. Ada orang tuh kan kalau fulus itu pasti, kalau kita ngomong nikmat selalu kaitannya dengan fulus, dengan uang. Selalu dalam pandangan kita nikmat itu adalah berupa materi-materi duniawi. Tidak. Ibu punya teman yang baik, ibu punya komunitas yang bagus, ibu diberikan kesempatan belajar ilmu agama, ibu diberikan tempat tinggal yang nyaman, suami yang baik, ya, yang pengertian, anak yang soleh dan soleha. Itu lebih utama daripada sekedar materi-materi duniawi. Bahkan yang sering kita lupakan, nikmat yang sangat besar. Lisan kita tetap mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, itu nikmat. Kenapa? Berarti kita masih diberikan kesempatan hidup. Maka perbanyaklah lisan ini mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Allah berikan kita nikmat sehat, pakai sehat itu untuk kegiatan yang bermanfaat, ngaji, taklim, atau mungkin menyambung tali silaturahim. Ya. Allah beri kita nikmat harta, bantulah orang-orang yang membutuhkan, bersedekah di jalan Allah. Itu namanya bersyukur dengan perbuatan. Nah, kalau kita memenuhi ketiga kriteria ini,
maka barulah kita dikatakan hamba yang bersyukur. Amma ba'du, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada ibu-ibu yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan yang paling penting semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Kemudian tak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan, jazakunallahu khairan. Pertama kepada pengurus dari Majelis Taklim Mar'atus Sholihah, betul ya? Ya. Dalam hal ini kepada Ketua Majelis Taklim Mar'atus Sholihah Ibu Nur Umlah, betul Bu? Ya. Saya tadi tuh harus hafal namanya Bu. Ya. Takut salah saya itu. Ya. Nanti kalau salah nanti saya disuruh pulang nanti. Kemudian kami ucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Nurul apa nih? Iman. Iya, Iman Islam. Iman. Ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di sini, dan juga kepada ibu-ibu yang masya Allah ini pakai putih semua mau berangkat haji Bu. Oh iya, kan yang pakai putih biasanya mau berangkat haji gitu kan ya. Ya, saya doakan haji semualah. Ya, alhamdulillah. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang kematian itu sesuatu yang pasti. Pertanyaannya, apa yang sudah ibu siapkan? Yang pertama saya ingin berangkat dari safar. Ibu pernah safar nggak? Safar itu melakukan satu perjalanan mudik gitu loh. Pernah kan? Iya. Atau ibu berpergian ke satu tempat, pernah ya? Nah, sebelum ibu berangkat, apa yang ibu lakukan? Hah? Yang paling ibu lakukan pertama, mempersiapkan bekal. Ada orang mau mudik Bu, dia pasti akan mempersiapkan perbekalan yang dia butuhkan selama dia safar. Jangan sampai ada bekal yang tertinggal. Padahal safarnya kan cuma sebentar, paling cuma beberapa hari, setelah itu balik lagi. Kan begitu kan ya? Tetapi coba lihat, orang yang mau safar, mau mudik itu bekalnya tuh masya Allah, mobil itu belakang itu full itu. Bahkan sampai spion tengah itu nggak bisa ngelihat ke belakang itu saking banyaknya gitu kan. Belum lagi nanti ditambah ada box di atasnya gitu kan ya, diisi. Nah itu bentuk kita itu mempersiapkan diri kita karena kita mau melakukan safar, perjalanan. Ya. Padahal itu adalah perjalanan di dunia. Pertanyaannya sekarang Bu, bagaimana kalau ibu akan safar di negeri akhirat? Sementara safar di negeri akhirat itu tidak sesingkat safar yang ada di dunia. Nabi SAW meninggal tahun berapa? Yang bisa saya kasih hadiah. Meninggal tahun berapa? Kalau ibu tidak jawab, kita tidak lanjut kajiannya dah. Ya. Hah? Saya yakin ibu tahu, tapi ibu tuh tawadu orangnya tuh. Ya. Nabi meninggal tahun berapa? Enggak boleh Google ya. Al Google haram. Ya. Saya tahu kok. Biasanya kalau saya tanya ibu-ibu itu,
Di pengajian-pengajian itu, ayo Bu, ya kan biasanya ibu-ibunya kan ada yang kadang-kadang di balik tirai kan, jadi tidak kelihatan. Saya ketika tanya saya bilang nggak boleh Google loh, pada ketawa gitu kan. Ya. Karena memang kan biasanya kalau ditanya sekarang itu yang paling gampang ditanya ya Google, ya kan? Ya. Tahun berapa? Jangan Masehi, Hijriyah. Hijriyah. Hah? Tangga tahun Nabi itu meninggal tahun 11 Hijriyah. Tahun 11 Hijriyah. Ya. Nabi meninggal tahun 11 Hijriyah. Sekarang sudah tahun berapa? 1444 Hijriah dikurang 11 berapa? 1433 Hijriah. Artinya Nabi itu sudah berada di dalam kubur selama itu, Bu. Usia beliau berapa sih? 63. Sekarang nih kalau kita mau hitung secara matematika, apakah mungkin ya kita hidup 63 tahun, taruhlah mulai beramal usia balik 15 tahun sampai usia 63 tahun, itu setara dengan perjalanan yang kita lakukan di alam kubur? Setara atau tidak kira-kira secara logikanya? Nabi hidup 63 tahun, tapi sekarang di dalam kubur sudah 1433 tahun, dan itu akan berpotensi terus bertambah sampai datangnya hari itu. Baru di mana, Bu? Kubur. Ya, baru di dalam kubur. Dan itu perjalanan yang panjang. Otomatis bekal yang harus disiapkan harus lebih besar, lebih utama daripada sekedar perjalanan safar di dunia. Kan begitu. Paham maksud saya? Ya. Karena sejatinya orang hidup di dunia itu, Bu, dia itu sedang safar. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam buku beliau Fathul Bari, beliau mengatakan manusia yang hidup di dunia ini ada 3 jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-mustautin. Apa sih mustautin itu? Mustautin itu adalah penduduk asli di satu negeri. Dia memang asli situ. Seperti orang Surabaya, ya asli Surabaya. Bukan pendatang, bukan pindahan, tapi memang dia asli orang Surabaya. Ya. Itu disebut dengan al-mustautin namanya. Adapun yang kedua, ada namanya gorib. Apa itu gorib? Yaitu orang asing. Orang yang datang dari satu daerah, datang ke Surabaya, entah dia untuk bekerja, untuk dia apalah gitu, tapi dia tidak akan tinggal selama-lamanya. Dia hanya akan tinggal beberapa saat sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu dia akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Itu namanya gorib. Nah, yang lebih pendek lagi itu namanya adalah musafir. Musafir itu orang yang sedang melakukan satu perjalanan, lalu dia lelah, dia tinggal di satu tempat sebentar untuk istirahat, kemudian dia langsung melanjutkan perjalanannya menuju kampungnya. Kayak kita mudik dari Surabaya ke Jakarta atau orang Jakarta ke Surabaya, kalau sudah capek nyetir mampir di mana, Bu? Rest area. Nah, pertanyaannya, apakah rest area itu kampungnya? Bukan. Tempat hinggap sebentar. Setelah itu kemudian dia kembali melanjutkan perjalanannya untuk safar. Nah, kita itu, Bu, hidup di dunia ini satu dari 3 kondisi itu. Kita tidak boleh jadi yang pertama. Jangan kita menganggap dunia ini tempat kita akan hidup selama-lamanya, tidak.
Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada Nabi SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, kamu akan meninggal sebagaimana orang-orang terdahulu telah pergi meninggalkan dunia ini. Coba lihat umat-umat terdahulu sebelum Nabi, mana mereka? Mana Fir'aun dengan kerajaannya? Mana Namrud dengan kekuasaannya? Nabi Sulaiman dengan kerajaan yang Allah berikan kepada beliau. Di mana mereka manusia-manusia terdahulu? Allah katakan kepada Nabi kita, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mereka sudah pergi meninggalkan, dan kamu pun akan pergi bersama mereka. Nah, kematian itu sesuatu pasti, Bu. Cepat atau lambat, ibu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Apa kata Allah tadi di dalam surat Al-Jumu'ah? Allah katakan, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang takut dengan kematian itu. Mereka berusaha untuk lari dari kematian itu. Katakan sama mereka, silahkan kalian lari dari kematian. Tetapi ingat, kematian itulah yang akan pergi mengejar diri-diri kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, dalam ayat yang lain, meskipun kalian bersembunyi di balik benteng yang sangat kokoh. Semua orang akan pergi meninggalkan dunia ini. Makanya seorang mukmin yang hidup di dunia ini, Bu, dia tidak boleh jadi yang pertama, tapi dia menjadi yang kedua atau yang ketiga. Dia menjadi seorang yang gharib. Dia hinggap sementara di dunia ini, kemudian dia mulai berpikir untuk menyiapkan bekalnya karena dia ingin kembali ke kampung halamannya. Atau yang lebih hebat lagi, memposisikan dirinya sebagai seorang musafir, berhenti di satu tempat untuk istirahat, kemudian dia pergi melanjutkan perjalanannya kalau dia sudah merasa dirinya sudah cukup tenaga untuk menuju kampung halamannya. Itulah yang pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ma anta walid dunia, bagaimana engkau dengan dunia ini? Maka Nabi mengatakan, ana walid dunia illa karajulin istadalla tahta syajarah. Aku dengan dunia ini seperti seorang yang sedang melakukan satu perjalanan, kemudian berhenti di sebuah pohon lalu istirahat di situ. Tsumma roha, kalau dirasa sudah cukup, lelahnya sudah hilang, letihnya sudah hilang, apa yang terjadi? Tsumma tarokaha, kemudian dia pergi meninggalkan tempat itu untuk menuju kampung halamannya. Nah, kita semua ini, saya, panjenengan, semua ibu-ibu, kita ini pasti akan meninggalkan dunia ini. Kita pasti akan meninggal. Tidak ada yang tidak meninggal. Bahkan sampai Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain mengatakan, ayahsabu annama lahu akhlada. Jangan kira harta-harta yang kalian miliki itu, wahai manusia, itu menjadikan kalian kekal di atas muka bumi ini. Andai kata ada orang berprinsip, kalau kita ingin kekal di dunia ini tidak mati adalah dengan harta, maka kita katakan Namrud, Korun, mereka adalah orang kaya. Tidak ada sejarah manusia yang mengalahkan kekayaannya Korun. Sampai-sampai ada istilah yang namanya harta karun itu. Pertanyaannya, mana Korun sekarang? Mana kekayaannya? Ketika Allah menenggelamkan kekayaannya, dia tidak bisa menyelamatkan kekayaannya. Kekayaannya tidak bisa menyelamatkan dia. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah? Apakah kekuasaannya, kekayaannya, hartanya bisa menyelamatkan dia dari Laut Merah yang menenggelamkan dia? Tidak. Karena Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan meninggal wahai Muhammad, sebagaimanapun mereka sudah meninggalkan dirimu. Oleh karenanya pernah satu ketika dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dalam buku beliau yang berjudul Al-Mustadrak dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menceritakan bahwasanya pernah satu ketika Jibril
alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan 4 nasihat penting. Yang pertama, kata Jibril, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hatimu di dunia ini. Engkau mau jadi orang beriman, engkau mau jadi orang kufur, engkau menjadi orang baik, engkau mau jadi orang buruk. Engkau terlena dengan dunia ini atau engkau lelah beribadah di dunia ini. Tapi ingat, akan tiba masanya kamu pasti akan meninggalkan dunia ini. Akan tiba ajalnya. Engkau pasti akan meninggal dunia. Pertanyaannya, kalau engkau meninggalkan dunia ini, apa yang sudah engkau siapkan? Oleh karenanya Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat tentang 2 pertanyaan. Yang pertama, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdol?" Siapakah orang yang beriman yang paling afdol itu? Maka Nabi mengatakan, "Ahsanuhum khuluqa." Yang paling baik akhlaknya. Saya sering menasihati kepada santri saya, Bu. Orang kalau pingin memiliki nilai value yang tinggi di tengah masyarakat, dihargai sama masyarakat, diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala, cara yang terbaik itu adalah dengan kita memiliki akhlak, etika, moral. Kalau bahasa kita itu manusia sing ape itu, Bu, toto kromonya ape, Bu. Sekarang gini, saya kasih logikanya begini. Ibu senang nggak duduk sama orang yang lisannya itu kasar alias kotor? Suka atau tidak? Nggak suka. Itu contoh sederhana orang tidak baik akhlaknya. Lisannya tidak baik. Suka gibah orang, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, ya. Suka membicarakan aib orang lain. Tapi dia lupa, dia sendiri punya aib. Tidak ada manusia yang tidak punya aib, Bu. Makanya kata Imam Abu Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, andai kata dosa itu punya bau, nggak akan ada orang yang duduk di samping orang lain. Karena setiap orang pasti mengeluarkan bau. Semua kita pasti mengeluarkan bau. Nggak ada yang tidak mengeluarkan bau. Semua kita melakukan dosa. Oke lah, kita bisa menjaga diri kita dari dosa-dosa besar. Tapi dosa kecil belum tentu. Kadang kita tidak sengaja melakukan dosa kecil, kayak ibu-ibu naik motor, sen kiri belok kanan. Di sini tidak naik motor ibu, kan saya lihat dia sepuh-sepuh ibu-ibunya nih. Ya Bu, ya Allah. Ya. Ini kalau saya perhatikan dari ujung sini terus ke sini, ibu itu masuk ke dalam kategori namanya sinusyuyuhoh namanya, Bu. Jadi usia manusia itu ada 4. Ya, ada 4. Ibu pernah dengar? Sudah pernah atau belum? Ya, yang pertama itu namanya sinusobi namanya. Usia kecil. Anak kecil dari 0 tahun sampai usia balik itu namanya sinusobi namanya. Ya, usia anak-anak gitu loh. Sobi. Ya, makanya bahasa Arabnya anak itu sobiyun. Ya, sobiyun, anak kecil. Atau bisa dengan sinul aulad. Itu sama. Karena aulad itu jamak dari waladun. Ya. Kalau yang kedua namanya sinus syabab, usia pemuda, dari usia balik sampai usia 40 tahun. Jadi ibu yang usianya 39 tahun, 11 bulan, 29 hari berarti masih muda itu. Ya, ada yang usianya segitu sekarang? Nggak ada kayaknya ibu-ibu nih ya. Ada? Ada, Bu? Ada ya? 39, 40 itu ya. Ya. Kalau yang ketiga itu namanya sinul kuhula. Sinul kuhula itu pratua kalau bahasanya. Pratua. Jadi usianya itu dari 40 sampai 60 tahun. Pratua. Pratua, kan ada pasca
Ya, ada pranikah, ada pasca nikah gitu loh, Bu. Ya, paham, Bu? Mosok nggak ngerti, Bu. Pra. Ya. Ya. Orang biasanya kalau dia itu PNS itu kan setelah diterima dari CPNS kemudian ikut satu kegiatan namanya prajabatan kan gitu kan ya. Pra namanya kan, pra. Nah, yang terakhir itu namanya sinusyuyuho, usia tua. Itu usia 60 tahun ke atas itu. Suyuho. Suyuho itu diambil dari kata syekh. Syekh. Makanya syekh dalam bahasa Arab itu artinya tua. Makanya kalau ibu dipanggil syekho, itu ada dua maksudnya. Maksud yang pertama dipanggil syekho itu bukan karena ilmunya dia tinggi, makanya dia dipanggil syekho meskipun usianya masih muda. Tetapi kalau ibu memang tidak punya ilmu tinggi dipanggil syekho berarti memang usianya tua. Syekho. Ya, Bu. Paham, Bu? Kita kembali kemana nih? Selalu kok. Nah, kembali ke ya, isma syi'ta. Hidup sesuka hatimu. Engkau akan meninggal, itulah manusia. Dia pasti akan meninggalkan dunia ini. Karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Mau tua, mau muda, mau besar, kecil, kaya, raya, miskin, fakir, ya, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada yang tidak akan meninggal di dunia ini. Semua pasti akan merasakan kematian. Cuma kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Karena ajal orang itu beda-beda. Ada orang lahirnya sama, tanggalnya sama, jamnya sama, harinya sama, tapi meninggalnya beda. Betul nggak? Karena ajal itu tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ajal itu, Bu. Ibu akan hidup berapa lama? Tidak. Tapi Nabi hanya mengabarkan ajal manusia atau usia manusia itu rentan 60 sampai 70 tahun. Itu usia manusia, usianya umatnya Nabi Muhammad. Artinya kalau kita sudah masuk ke dalam usia 60 sampai 70 tahun di fase-fase itu, kita disuruh untuk banyak-banyak menyiapkan bekal. Taib. Ya. Kita kembali ke hadis yang sebelumnya. Ketika Nabi ditanya tentang dua pertanyaan. Siapakah yang paling baik akhlaknya? Yang pertama tadi yang paling afdol, mukmin yang paling afdol, yang paling baik akhlaknya. Nah, pertanyaan kedua, Bu. Nabi ditanya, "Ayul mukmin akyas?" Siapakah mukmin yang cerdas itu? Lihat, dirubah pertanyaannya. Kalau tadi pertanyaannya mukmin yang afdol. Kalau sekarang ditanya mukmin yang cerdas. Maka Nabi memberikan dua sifat. Jadi kalau ibu ingin dikategorikan mukmin cerdas, ibu harus punya dua sifat ini. Yang pertama, aksarul mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat mati. Berarti kalau kebalikannya nggak sering ingat mati berarti ndak cerdas. Nah, itu aja. Karena Nabi mengatakan yang cerdas itu sifat yang pertama adalah banyak ngingat mati. Karena memang kita disuruh banyak ingat mati, Bu. Ya. Banyak disuruh banyak ingat mati. Nanti saya akan sebutkan hadis yang lain. Di antara sabda Nabi SAW yang menyuruh kita untuk ingat mati. Tetapi secara lafaz tidak disebutkan banyak ingat mati itu. Tetapi arahnya ke sana. Yang kedua sifatnya kata Nabi SAW apa? Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dal maut. Yaitu orang yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian. Karena dia tahu mau mati, dia akan melakukan perjalanan panjang, dia butuh bekal. Dia cerdas orangnya ini. Dia mau menggabungkan dengan perjalanan safar di dunia. Lah saya safar di dunia aja bekal saya harus baik.
Mobilnya harus prima, kondisi fisik kesehatannya harus baik, pakaian yang dibawa itu pakaian yang memang dipakai, bekal apa saja dari sisi vitamin, makanan dibutuhkan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Padahal perjalanannya singkat. Padahal semua itu juga bisa kita beli mampir di jalan. Sekarang bagaimana kalau ibu tidak akan pernah berhenti dalam satu perjalanan? Ibu benar-benar hanya akan membawa bekal yang ibu siapkan selama di dunia, tidak akan pernah berhenti lagi. Itu yang harus dipikirkan sekarang. Ya. Karena tatkala kita masuk ke dalam kubur, kita tidak akan pernah berhenti. Tidak ada ceritanya kita balik belakang, kita tengok kiri kanan, tidak ada. Sendiri. Makanya di antara kesedihan penghuni kubur ketika dia dikuburkan, kata Nabi SAW, ketika orang-orang yang mengantarkan dia kembali pulang, maka Nabi SAW mengatakan mayit itu diperdengarkan suara langkah kaki, sehingga mereka pun semakin menyadari bahwasanya dia di dalam kubur itu sendiri, nggak ono teman nih, nggak ada temannya bu. Kita di dunia masih punya teman. Kita safar di dunia, ada suami, ada anak, ada cucu yang menemani kita. Ibu safar di dalam kubur, mana cucu ibu, mana anak ibu, mana suami ibu? Ada orang yang ada suami ibu mengatakan sama ibu, ya kita akan sehidup semati. Benar sehidupnya, sematinya enggak? Benar atau tidak? Emang ada orang meninggal, istrinya meninggal kemudian dia ikut meninggal juga? Tidak. Tidak ada. Emang ada? Gak ada bu. Bisa habis waktunya nih? Hah? Belum ya? Kok lama ya? Baik. Enam. Sampai mana tadi? Ya, sendiri bu, nggak ada temannya ibu. Mana teman ibu? Suami nggak ada, istri nggak ada. Tidak ada. Itu bukan kalau Allah Ta'ala, kalau ibu punya 3 hal yang disebutkan sama Nabi. Kalau nggak punya gimana? Nah, oleh karenanya, jadilah kita mukmin yang cerdas. Banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Toib. Pertanyaan sekarang, apa sih yang harus kita siapkan itu? Kalau ibu mau safar, ibu siapkan 1 kendaraan, betul? Yang kedua fisik, ya toh? Ya, baju, makanan. Sekarang kalau ibu safarnya di dalam kubur, mungkin ibu bertanya nanti ya, Ustadz tadi di hadis Jibril itu ibu Ustadz sebutkan 1, 3-nya apa Ustadz? Nanti ibu cari sendiri aja. Ya, pasti itu akan nanya itu, ada yang nanya nanti itu. Nanti ibu cari sendiri aja. Ya, pokoknya saya kasih keluhnya itu hadis riwayat Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala. Itu dikenal dengan istilah wasiat Jibril kepada Muhammad. Ya, kita kembali. Apa yang harus kita siapkan? Saya ingin menyampaikan satu perkataan yang bagus dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Ad-Daqqa. Al-Imam Ad-Daqqa rahimahullahu ta'ala. Beliau itu pernah membuat atau mengeluarkan satu nasihat yang sangat bagus sekali sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian. Kata beliau, man aktsara dzikrul maut, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ukrima bi salasah, maka dia akan diberikan 3 hal sebagai bekal yang dia siapkan selama di dunia. Yang pertama, kata beliau, ta'jilut taubah. Orang yang banyak ngingat mati pasti dia akan segera bertobat sama Allah. Kenapa? Karena dia itu sadar bu,
bahwasanya sebelum dia meninggal dunia dia ingin meminta ampun dari segala dosa-dosa yang dia lakukan. Makanya dia segera bertobat sama Allah. Nah, tobat itu sendiri, kata Imam Malik, beliau mengatakan apa? Wazifatul umur. Itu merupakan kewajiban seumur hidup yang tidak boleh ibu tunda-tunda. Kata Abu Nuaim dalam buku beliau Hilyatul Aulia, hukum asal tergesa-gesa itu dalam Islam itu tidak boleh. Tetapi ada 5 perkara yang harus ibu lakukan secara tergesa-gesa. Tidak boleh ibu tunda-tunda, harus segera ibu lakukan. Yang pertama, menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, apa yang ibu punya di rumah, misalkan ada air putih aja dikasih dulu. Urusan makan, snack itu belakangan. Yang penting kasih dulu apa yang bisa dia minum. Maka saya sangat menyarankan di rumah ibu-ibu selalu menyiapkan air untuk diberikan kepada tamu. Itu perkara yang harus segera untuk kita tunaikan. Sedangkan yang kedua, yaitu membayar utang. Hutang di sini itu bukan hutang puasa, tetapi hutang harta. Ya. Karena sering ada pertanyaan kepada kita, Ustaz, mana yang didahulukan, bersedekah atau membayar hutang? Maka kita katakan sedekah sunnah, hutang wajib. Maka mendahulukan wajib lebih afdal daripada ibadah yang sunnah. Bayar utang dulu. Kalau ada sisanya baru sedekah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menikahkan anak perempuan. Ya, menikahkan anak perempuan. Sudah selesai S1, sudah nikahkan aja, Bu. Urusan bekerja itu urusan suaminya. Suami yang cari nafkah. Suami suruh bekerja. Ya. Cari suami yang akan menjaga anak ibu, gitu. Ya. Sedangkan yang keempat, menguburkan jenazah. Jadi jenazah itu harus segera untuk dikuburkan. Nah, yang kelima itu yang jadi poin ini. Segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa kita harus segera bertobat kepada Allah? Karena kita tidak tahu usia sampai kapan. Karena ketika tobat sudah dilakukan sebelum meninggal dunia, lalu setelah kita bertobat meninggal dunia, bisa jadi itu tanda husnul khotimah. Tetapi ketika kematian mendahului tobat kita, artinya kita meninggal dulu sebelum tobat, berarti itu diantara tanda su'ul khotimah. Tapi ingat, orang dapat su'ul khotimah itu belum tentu dia kekal di dalam api neraka, Bu. Tidak mesti dia pasti kekal. Cuma akhir kehidupannya itu akhir kehidupan yang tidak baik. Bisa jadi siksanya itu lebih lama, di dalam kubur dia disiksa seperti itu. Namun kita harus berusaha. Sebelum kita meninggal dunia itu kita harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita membangun sifat itu supaya kita senantiasa selalu bertobat sama Allah, senantiasa ibu taruh di depan pandangan ibu itu, kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Tidak harus malaikat maut itu ngirim pesan WA. Assalamualaikum saya mau cabut nyawanya, wis siap tak? Durung. Ya, enggak ada kayak gitu. Malaikat mau datang kapanpun dia mau. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ensiklopedi Kematian, malaikat maut itu dibawa singgasananya Allah itu, dia menanti kertas yang akan turun ini atas nama siapa. Kalau sudah turun kertas itu, maka dia akan berangkat membawa pasukannya, para malaikat-malaikat yang lainnya, untuk mencabut nyawa orang ini. Makanya Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran apa? Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia sudah punya ajal masing-masing. Wala yastakdimuna fala yastakdimuna sa'a wala yastakhirun. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. On time, tepat waktu. Kalau ada orang bilang kereta itu adalah transportasi yang paling tepat waktu, kita katakan malaikat maut itu lebih tepat waktu. Gak pernah nunggu kita dulu, saya tobat dulu ya, sebentar ya, tobat dulu. Saya dilutok lah gitu kan. Gak ada ceritanya kayak gitu.
Makanya kita itu yang harus proaktif, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan, segera dikembalikan. Kalau kita pernah menggibah orang, kita segera minta maaf sama orang-orang yang pernah kita gibahi. Tapi tidak perlu ibu bilang, ya afwan bu, ya kemarin saya gibah di acara mana itu Nurul Iman itu loh bu, ya saya gibah sama ibu-ibu ini, ya namanya ibu ini, saya gibah ibu tuh sama ini, mohon maafkan. Itu tidak perlu gitu. Yang tadinya mau dikasih sirup tidak jadi air putih, tidak dikasih bu itu tuh. Tidak jadi itu bu. Iya, ngomong aja secara umum, saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan saya, semoga kamu ridho dengan kesalahan saya. Karena tidak harus kesalahan itu dipaparkan kalau ada maslahatnya bu, ada kebaikan yang ingin kita ambil. Ya. Nah ibu pun kalau ada orang meminta maaf sama ibu, ibu maafkan aja. Di dalam Al-Quran itu yang Allah perintahkan kepada kita bukan meminta maaf, tetapi memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas. 3 sifat orang bertakwa. Berinfak, kemudian meredam amarahnya, meredam emosinya. Ini bukan emosi yang sembarangan, emosinya ini sudah sampai pada ubun-ubunnya, tapi diturunkan temperaturnya, diturunkan tensinya, tidak jadi marah dia. Sudah gitu, apa yang dia lakukan? Memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada dia. Ini baru sifat orang bertakwa. Tapi kalau ibu masih ngeremon di belakang, berarti belum memaafkan namanya itu. Oh iya bu, saya maafkan, tapi hatinya awas kau ya. Saya minum dulu bu ya. Habis suara saya ini. Saya bilang habis, suara saya belum gitu. Habis waktunya bu? Belum. Jadi bekal pertama itu ngapain bu? Tobat. Ya, tobat. Kita kalau bahas tobat itu bu, panjang kali lebar pokoknya. Cuma intinya tobat itu bu, dalam Al-Quran itu selalu dalam bentuk perintah. Selalu dalam bentuk kata kerja perintah. Mana contohnya dalam surat At-Tahrim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya diperintahkan. Nah namanya perintah itu berarti wajib. Itu aja. Yang kedua, kata Imam Ad-Daqqa, sebagai bekal ibu. Kalau orang banyak ingat mati, dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala perkara yang kedua, wanasyatun fil ibadah. Semangat beribadah. Pasti semangat. Karena dia sadar kan, dia membutuhkan ibadah, amal soleh yang akan dia bawa untuk bertemu dengan Allah. Karena sebaik-baik bekal untuk bertemu Allah itu ibadah bu. Ibadah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah kalian bertakwa sama Allah. Apa itu takwa? Takwa itu beribadah sama Allah, beramal soleh. Makanya segala amal soleh yang bisa ibu lakukan, ibu kerjakan. Apalagi kalau bisa ibu mengambil beberapa amal soleh yang ibu jadikan sebagai kebiasaan ibu. Bisa jadi itu akan menjadi sebuah akhir kehidupan ibu. Karena Nabi pernah mengatakan orang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan diri kita dengan kebaikan, dengan harapan kita diwafatkan dengan kebiasaan yang baik tadi. Amal soleh. Tetapi amal soleh yang seperti apa yang ibu harus siapkan? Amal soleh yang terpenuhi pada dirinya 3 perkara. 1, ilmu. Harus belajar. Ustadz wis tuwek, tidak ada istilah tua itu. Mau tua, mau muda, wajib hukumnya belajar. Ibu gimana mau beramal kalau tidak punya ilmu? Nanti salah dong. Harus belajar. Makanya kalau ada taklim, ada pengajian, usahakan selalu hadir. Sebagai bekal ilmu ibu untuk beribadah dengan baik kepada Allah. Paham bu?
Dua, ibadah seperti apa yang diterima? Ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin ibu disanjung, bukan karena ingin dapat pengakuan. Rajin sedekah supaya dikatakan orang dermawan. Capek. Orang yang sedekah atau orang yang beribadah secara umum, tapi niatnya untuk mengharapkan pengakuan di tengah masyarakat, itu sama halnya dia sedang menggayung air tetapi membawa ember bocor. Sia-sia, gak ada manfaatnya. Ibu pernah gayung air kan? Ibu gayung air tuh sumurnya 30 meter, capek lelah ibu gayung air, ibu taruh di dalam ember, diangkat, embernya bocor. Capek atau tidak? Capek. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ghasyiyah, apa kata Allah? Amilatun nasibah, tasla naron hamiyah. Ada orang-orang yang di dunia itu dia lelah, capek beribadah sama Allah Ta'ala. Tetapi ternyata ibadahnya itu memasukkan dia dalam api neraka. Apa sebabnya? Ember bocor. Tidak ikhlas sama Allah. Mengharapkan pujian orang, sanjungan orang. Capek. Ya. Lihat. Allah katakan kepada kita dalam surat Al-Insan. Apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kalau ibu beri makan sama orang, ibu tidak boleh menunggu orang itu mengucapkan terima kasih. Ini sebagai perintah, nggak boleh meminta balasan pujian kecuali dari siapa? Allah. Sekedar ibu nunggu orang bilang matur suwun ge Bu, ndak perlu, ndak boleh. Nggak boleh. Karena itu akan mengurangi keikhlasan kita kepada Allah. Ikhlas. Sudah, dilupakan amal ibadah itu. Pasti Allah akan memberikan balasannya. Tidak usah khawatir. Karena Allah telah mengatakan, innamal yauma la tuzlamu. Kamu hari ini tidak akan pernah didolimi. Hari kiamat pasti diberikan balasan. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, amal soleh yang diterima itu adalah yang mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu beramal itu sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Kanjeng Nabi, oleh baginda Rasul. Ya. Kalau ibu beramal tidak mengikuti tuntunan beliau, sia-sia dong. Tidak diterima amalnya. Ada contoh, pernah terjadi di zamannya Imam Malik. Ketika itu ada seorang datang kepada Imam Malik bertanya, ya Imam Malik, dari mana mikotnya penduduk kota Medina kalau mau umroh atau haji? Dari mana Bu? Dari mana? Dari Bir Ali atau dari Dzul Hulaifah. Nah, ketika dikasih tahu sama Imam Malik dari Bir Ali, kata orang ini yang nanya ini, dia bilang, bagaimana kalau aku mengambil mikot dari Masjid Nabawi? Artinya aku memulai umroh itu dari Masjid Nabawi. Pertanyaan saya Bu, mana yang lebih mulia? Masjid Nabawi atau Bir Ali? Saya ulangi, mana yang lebih mulia? Bir Ali atau Masjid Nabawi? Masjid Nabawi. Tetapi Nabi tidak mencontohkan dari Masjid Nabawi, tapi dari Bir Ali. Kira-kira nih, kalau ibu ngambil mikot dari Masjid Nabawi sah atau tidak? Enggak, karena contohnya Nabi dari mana? Bir Ali. Sama kayak orang ini, orang wudu, ibu wudu tetapi dari kepala dulu baru tangan, sah atau tidak? Tidak. Wong rentetannya itu ya, cuci tangan dulu, kumur-kumur, basuh muka, ya basuh tangan sampai baru ke kepala. Itu rentetannya. Ya. Jadi segala hal dalam ibadah itu sudah dicontohkan sama siapa? Nabi. Makanya harus ngikut sunnah Nabi. Itulah ibadah yang diterima.
Nah, makanya ibu harus perhatikan 3 hal tadi, ilmu, ikhlas, dan mengikuti tuntunan Nabi. Inilah ibadah yang akan menjadi bekal ibu untuk mengarungi kehidupan akhirat. Sedangkan yang ketiga, kata Imam Ad-Daqqa, ini bekal terakhir ini, wa qanaatul qalbi. Ibu harus memiliki hati yang qanaah. Apa sih hati yang qanaah itu? Hati yang selalu bersyukur terhadap rizki yang telah Allah bagikan kepada kita. Tidak boleh iri sama orang, tidak boleh hasad, karena rizki orang itu berbeda-beda. Ada ibu-ibu jual sembako di pasar, taruhlah jual ikan lah, ikannya sama, tempatnya sampingan, tetapi pelanggannya berbeda. Padahal tempatnya sama, ikannya sama, sama-sama segar ikannya, tetapi hasilnya beda. Kenapa demikian? Rizki orang itu berbeda-beda. Karena bisa jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada dia itu belum tentu baik kalau diberikan kepada siapa? Kepada kita. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah apa, Bu? Asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kalian benci itu baik untuk kalian, dan bisa jadi apa yang kalian cintai itu buruk untuk kalian di sisi Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Yang tahu itu Allah, manusia tidak tahu. Makanya Allah memberikan kepada kita urusan dunia itu sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Tugas kita itu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Harusnya ketika Allah memberikan kita kemudahan untuk membeli urusan-urusan dunia, yang pertama kali yang ibu harus pikirkan, yang ibu harus kedepankan ketika ibu mendapatkan urusan dunia yang Allah berikan kepada kita, ini cara pertanggungjawabannya gimana di hadapan Allah nanti. Saya kalau ditanya nih jawabnya apa? Berbeda dengan kita manusia sekarang, Bu. Baru beli tas baru, yang paling pertama yang terbesit dalam hati kita apa? Pingin kasih tahu temennya. Benar gak? Iya. Dikasih perhiasan baru sama suaminya, bukannya harusnya itu dia memikirkan, Bu, bukannya harusnya ibu itu harus berpikir dikasih perhiasan baru, Mas, ini nanti pertanggungjawabannya seperti apa di hadapan Allah? Nanti saya jawabnya apa? Ini ndak cekrek dipoto, nanti ditulis rezeki istri soleha. Betul, Bu? Ya. Harusnya yang menjadi pertanyaan itu, yang jadi pertama kali ibu pikirkan, ya Allah, ini saya mau jawab apa? Kita ini mau jawab apa ini? Beli mobil baru, kendaraan baru, kita tuh harus tahu, sudah menyiapkan jawabannya. Nanti kalau ditanya, Fulan, aku kasih kamu mobil untuk apa? Masa cuma diam gitu kan, pelangak nggak jawab gitu kan? Kita harus tahu jawabannya apa, Bu. Karena apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini semua akan ditanya. Makanya bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Apa kata Nabi SAW? Irdo bima qassamallahu lak takun agnan nas. Kalau engkau ingin menjadi orang kaya di atas muka bumi ini, dan engkau ingin mendapatkan kepuasan hati selama hidup di dunia ini, ridholah dengan apa yang Allah bagikan kepadamu dari urusan dunia. Kenapa mereka, orang-orang kaya, para raja itu, mereka berusaha mengumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya? Ada orang rela pontang-panting karena mencari kepuasan. Kepuasan hati itu didapatkan dengan cara kita qanaah, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Coba praktekkan, Bu. Jangan hasad sama orang, jangan iri sama orang, jangan dengki sama orang. Ibu bersyukur dengan apa yang ibu miliki. Dunia ini serasa surga bagi ibu, serius. Tapi kalau ibu tidak qanaah, apa yang ibu miliki tidak ibu bersyukur, ya, maka niscaya apa yang Allah sudah berikan kepada kita yang begitu banyak ini akan terasa sedikit. Padahal ada di luar sana orang-orang yang di bawah kita secara strata ekonominya. Kenapa? Karena hati kita tidak pernah bersyukur sama Allah. Hari ini ibu makan nasi pecel, lauknya tempe, ya, telur dadar,
Ya, PY syukur. Di luar sana Bu, ada orang cari makan, gimana caranya? Nunggu bekas hasil orang. Nunggu bekas hasil orang. Cari di sampah. Ya. Kita masih tidur yang enak di atas kasur yang kasur apa itu namanya? Latek bahasanya itu. Nyaman, ada AC-nya. Coba ibu lihat negara-negara Timur Tengah sana, yang negara-negara konflik, Palestina, Irak, Suriah. Jangankan mereka untuk mencari tempat tidur yang enak seperti kita, sekedar mencari tempat untuk sholat, mereka harus lihat ke atas dulu, ada rudal atau tidak. Kita ini disuruh bersyukur sama Allah. Qanaah. Itulah bekal kita untuk menghadapi kematian kita. Karena dengan qanaah ibu akan menyiapkan jawaban yang terbaik di hadapan Allah dari segala yang ibu miliki. Tapi saya rasa cukup ibu-ibu ya. Ini yang bisa saya sampaikan pas jam 2 ya. Kayaknya sudah kepanjangan materinya Bu. Jadi enggak usah tanya jawab lah ya. Saya ngantuk ini Bu. Baik. Enggak perlu tanya jawab Bu ya. Apa perlu? Oh iya. Ya udah, kalau ada ibu-ibu mau bertanya, saya batasi aja, 3 aja, 3 pertanyaan. Kalau bisa jangan curhat Bu ya, pertanyaan langsung aja. Ustadz, saya ada anak begini. Jangan curhat, langsung aja. Waalaikumsalam terkata. Segala sesuatu itu kan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Iya. Apa yang akan terjadi sudah diketahui. Nah, tatkala kita itu mengharapkan bisa husnul khotimah, apakah bisa atau tidak itu Allah tahu ya? Iya, Allah tuh tahu. Allah itu maha tahu. Kita berharap husnul khotimah itu Allah sudah tahu akhir kehidupan kita. Cuma kitanya yang tidak tahu. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan kita dan tidak kita diberitahu, makanya kita berusaha. Gini loh Bu, saya kasih sederhananya gini. Rizki itu sudah dijamin atau tidak? Dijamin kan? Dijamin. Tetapi ada nggak orang itu tidak mencari rizki itu, tunggu di rumah kemudian datang rizki sendiri? Enggak, bekerja. Padahal rizki sudah dijamin. Sesuatu yang dijamin saja, ibu bapak berusaha untuk mencarinya dengan sekuat tenaga. Nah sekarang bagaimana dengan husnul khotimah? Kan tidak dijamin itu kita husnul khotimah atau tidak. Maka harus berusaha untuk kita mencari. Adapun Allah tahu atau tidak, Allah pasti tahu. Cuma kita manusia itu yang tidak tahu. Ya. Kita nanti di mana, di posisi di mana, kita masuk surganya di mana, Allah tuh sudah tahu semuanya. Kita ini yang belum tahu. Dan ini menjadi, makanya ada istilah apa? Rahasia ilahi. Kayak judul sinetron gitu loh. Rahasia Allah. Allah yang tahu. Sekarang gini, ada orang berharap dia meninggal di Surabaya. Allah sudah tahu dia itu pasti akan meninggalnya itu di Mekah misalkan. Nah kita kan tidak tahu kalau kita akan meninggal di Mekah toh. Ya, tapi ketika kita meninggal di Mekah, Allah itu sudah tahu dan Allah yang menakdirkan semua itu. Makanya ketika Allah menakdirkan segala sesuatu itu pasti Allah sudah tahu gitu loh. Cuma kita yang belum tahu. Makanya kita berusaha Bu. Karena kita tidak tahu takdir kita itu, kita disuruh untuk berusaha untuk menggapai takdir itu. Makanya sambil berdoa, makanya kata Nabi SAW apa? Berdoalah, beramallah, semoga dengan doa dan amal itu semua dimudahkan sama Allah Ta'ala. Ya, gitu Bu. Ya. Jadi Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Baik. Nah, yang kedua. Ini hadiahnya. Nah, ini hadiahnya nanti. Nah, Ibu. Ya. Waalaikumsalam terkata. Amin, insyaallah Ibu. Ya. Pada waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan
manusia malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ada satu yang ada ada satu malam yang ada. Pertanyaan kami, supaya kami mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan amat sangat mengenal dengan manfaat yang luar biasa, mungkin Ustaz bisa berikan kami trik atau apa cara supaya pada waktu malam Lailatul Qadar itu kami bisa mendapatkan yang amat sangat kami harapkan, yaitu sama dengan lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Tipsnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ada dua. Yang pertama berdoa, yang kedua itikaf. Itu aja. Ya, itikaf. Kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sangat mudah, ibu itikaf di 10 hari terakhir. Semuanya, jangan pilih-pilih saya di hari ganjil-ganjil aja lah. Jangan, semuanya 10 hari terakhir. Tetapi itikafnya nih Bu, saya kasih gambarannya gini. Kalau ibu tidak bisa itikaf selama 10 hari terakhir itu di masjid selamanya, maka solusinya begini. Ibu ketika subuh keluar, nanti ketika habis maghrib sampai subuh itu ibu itikaf di masjid, sholat malam, sholat tengah malam itu loh Bu, bareng berjamaah. Ya, itu trik yang bisa dilakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apalagi kita nih ya yang sudah mungkin anaknya sudah besar-besar, sudah tinggal berdua sama suami, itu sangat romantis sekali itikaf berdua itu. Di masjid tapi bukan di rumah, di masjid. Ya, itu triknya. Ya. Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah, ketika 10 hari terakhir Nabi mengencangkan sabuknya, mengikat sarungnya, membangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Bangun di malam hari, sholat malam, berdoa di situ supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu dia triknya. Sekarang tugas kita sekarang nih Bu, karena malam Ramadan kan sudah lewat tuh. Nah, tugas kita sekarang itu adalah berdoa supaya ibu dipertemukan Ramadan tahun depan, lalu ibu itikaf nanti. Paham ya? Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Karena kesalahan orang mencari malam Lailatul Qadar itu dia beribadah hanya di malam-malam ganjil saja. Ya. Ya, jadi sebaiknya di 10 hari terakhir itu difulkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sholat tarawehnya, baca Qur'annya gitu kan. Ya, kalau bisa berjamaah dan itikaf di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Yang berhubungan dengan husnul khotimah, apakah itu tadi kan untuk manusia, apa berlaku untuk hewan? Misalnya peninggalan saya terus meninggalnya itu mengenaskan darah, meninggalnya pas hari Jumat, misalnya ya Allah, hari sayangnya ya, semoga kau menjadi husnul khotimah itu aneh loh, kan ya itu kan manusianya. Tapi kalau itu apa ya ada husnul khotimah. Saya minum dulu. Jujur ibu-ibu ya, saya baru dapat pertanyaan seperti ini di sini Bu. Selama saya dakwah, selama saya ngisi pengajian baru di sini saya dapat pertanyaan. Ya, tapi ada jawabannya. Jawabannya itu husnul khotimah itu hanya diperuntukkan kepada ya manusia. Ya, diperuntukkan kepada siapa? Manusia. Ya, kepada manusia. Ya. Tapi kalau pertanyaan ibu ganti misalkan begini, Ustadz, kira-kira itu binatang, hewan itu nanti dihisab nggak di hari kiamat? Saya katakan dihisab. Mereka dihisab. Kenapa dihisab? Iya, karena Nabi mengatakan ada kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak punya tanduk. Maka kambing yang tidak punya tanduk dikasih tanduk untuk nanduk balik nanti di hari kiamat. Itu hisab namanya Bu. Tetapi kalau husnul khotimah, ya insya Allah tahu jawaban saya ya. Ya, baik. Hewan sama manusia, hewannya itu matinya karena ditabrak manusia. Gimana itu misalnya? Terima kasih.
Ya. Kalau hewannya itu sengaja ditabrak, maka nanti hewannya akan nuntut. Kalau hewannya itu sengaja ditabrak, maka nanti hewannya itu akan nuntut. Ya, nuntut nanti di hari kiamat. Tetapi kalau tidak sengaja ditabrak, maka dia tidak nuntut. Ya. Tetapi ada hewan-hewan yang memang disuruh untuk kita membunuhnya. Seperti ibu disuruh bunuh cicak, tapi dengan sekali pukul pahalanya lebih besar, gitu kan? Tapi ada hewan yang tidak boleh untuk dibunuh, misalkan seperti kodok. Kodok itu tidak boleh dibunuh karena prok-prok-proknya itu tasbih kepada Allah. Kalau dibikin terasi gimana? Oh, bahaya ini. Nah, gitu Bu. Ya. Seperti nyamuk misalkan. Nyamuk itu boleh dibunuh atau tidak? Ya boleh. Masa ibu biarkan terus ibu kena? Iya, kena DB gitu kan. Nah. Tikus disuruh untuk dibunuh. Kecoa, masa rumah ibu dibiarkan ada tikusnya? Ya, diusir, dibunuh. Tetapi membunuhnya itu jangan disiksa. Kadang-kadang kan pakai perangkap tikus yang pakai kurungan itu, nanti dia ditaruh di dalam air biar tikusnya mati dengan sengsara. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Itu zalim namanya. Kalau mau bunuh, bunuhlah dengan baik. Maksudnya kalau mau dibunuh ya udah dipukul sekalian biar mati gitu loh. Ya, atau dipenggal sekalian, tapi jangan nanti bismillah Allahu Akbar gitu, jangan. Hah? Ya enggak apa-apa. Iya, kalau racun nggak apa-apa, tetapi kalau membunuh dengan dikurung dikurung kemudian dijadikan mainan itu enggak boleh. Direndam kayak direndam tadi gitu loh. Terus atau dia tuh digantung kemudian di bawahnya ada api gitu loh. Ya enggak boleh. Zalim namanya, enggak boleh, Bu. Ya. Ibu pernah? Ya, kalau sudah terjadi belum tahu ilmunya, bertobat sama Allah. Insya Allah tidak ada hukumnya, tidak dijadikan dosa. Tapi kalau sudah tahu hukumnya, ilmunya, terus ibu lakukan, hati-hati. Jangan diulangi, Bu. Kalau mau dibunuh, bunuh sekalian yang baik gitu loh. Ya. Paham ibu-ibu? Ya. Jangan nanti ya, karena tikusnya banyak di rumah, ditaruh perangkap, kemudian dikumpulkan jadi satu, jadi banyak, nanti ya. Ya, saya rasa cukup Bu ya. Menyambut pertanyaan tadi tentang itikaf 10 hari Ramadan. Ya. Tentang itikaf bagi wanita. Sementara hadis Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik wanita itu sholatnya di rumah. Iya. Betul. Iya benar. Sebaik-baik wanita itu sholatnya di rumah. Tetapi ketika Nabi meninggal dunia, para istri-istri Nabi melakukan itikaf di masjid. Aisyah ketika Rasul meninggal dunia, beliau itikaf di masjid. Ya. Artinya ketika gini loh Bu, ketika kita ingin mendapatkan keutamaan kepada Allah Ta'ala, kita boleh untuk melakukan. Masjid itu tidak dilarang ibu untuk datang. Tetapi kalau ibu mau itikaf, monggo. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Cuma kan tadi ditanya tips untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya dia itikaf di masjid. Atau juga itikafnya itu tidak sampai dari 24 jam, tidak. Kan saya kasih solusi tadi. Ibu masuk ba'da maghrib, keluarnya ba'da subuh. Selesai subuh ibu di rumah sudah. Ibu melakukan aktivitas di rumah. Ya. Ibu melakukan aktivitas di rumah. Tapi kata para ulama, diantaranya kata Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan begini. Wanita kurang bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan karena dia mengurus suaminya. Itu masih jauh lebih utama daripada
ibadah itikaf yang dilakukan. Jadi ibu ngurus suami, bikinkan mereka sahur, bikinkan mereka berbuka puasa, sehingga menjadikan ibu nggak bisa baca Quran dengan maksimal, tidak bisa sholat taraweh dengan maksimal. Itu pahalanya masih jauh lebih baik itu daripada ibu sholat taraweh, tetapi melupakan kewajiban ibu kepada suami. Maka saya katakan benar. Ya, tetapi ada hadis yang lain mengatakan istri-istri Nabi sepeninggal Nabi SAW mereka pun beritikaf di masjid semua. Berarti syarat itikaf di masjid ya? Syarat itikaf itu berarti di masjid ya, baik perempuan. Iya. Memang itikaf itu di masjid, bukan di rumah. Iya. Di masjid. Ya, tetapi para ulama mereka itu memberikan syarat masjidnya, Bu. Syarat masjidnya itu kalau bisa masjid jami. Masjid jami itu apa sih masjid jami? Masjid yang di situ ditegakkannya sholat Jumat, sehingga para lelaki nggak harus keluar untuk pergi sholat Jumat. Ya, biar sholat Jumatnya tetap di situ gitu loh maksudnya. Paham ya? Ya, hadza wallahu alam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan berbagian ibu-ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, itu semata-mata dari saya dan dari syaitan. Apabila ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis dan saya mohon izin undur diri sekalian ibu, karena saya harus melanjutkan safar saya ini ya. Pesawat saya mau take off ini. Oh ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya, memberikan istiqomahan kepada kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tadi yang bertanya dua ya.